Ibu, uh, mulai di sini saya sudah jelaskan ini ya. Dan yang kedua nih di aduh internetnya koneksinya unstable. Di semi ilmiah itu Hippocrates itu menilai kepribadian berdasarkan unsur-unsur yang ada di tubuh kita, Bu. Bisa berdasarkan darahnya, bisa berdasarkan empedunya dan segala macam. Itu ada 4 kepribadian di situ, Bu. Dan selanjutnya adalah tipologi Kresmer gitu kan, di mana di sini kepribadian berdasarkan ini apa hal yang ada di ini ya. Jadi nanti kita buka. Yang keilmiah adalah psikoanalisis. Di sini psikoanalisis juga berdasarkan suatu teori teori di sini untuk menggambarkan bagaimana kepribadian seorang individu gitu kan, ada behavior dan humanis. Jadi kita mulai aja ke di unsur kepribadian itu, Bu, ada persepsi. Jadi bagaimana kesadaran seseorang akan penilaiannya bersifat positif atau negatif di sini. Ada juga apresiasi dan pengamatan, juga konsep fantastis dari individu juga menjadi unsur kepribadian. Ada juga dorongan naluri, ya, juga menjadi kesadaran manusia mengandung berbagai perasaan lain, gitu ya. Dan unsur kepribadian berdasarkan dorongan naluri di situ terdiri dari 5, Bu. Ada dorongan mempertahankan hidup, dorongan mencari makan, bergaul, meniru tingkah laku seseorang, dan belajar. Itu juga menjadi sifat naluri manusia. Selanjutnya di sini kalau tadi kan pemahamannya ini teorinya, teori kepribadian di sini ada beberapa yang disebutkan, ada sekumpulan anggapan atau konsep-konsep yang satu sama lain berkaitan mengenai tingkah laku manusia, itu dari Hall. Ada juga fungsi deskriptif, jadi kepribadian menjelaskan atau menggambarkan fungsi dari kepribadian. Ada juga fungsi prediktif, jadi kepribadian harus bisa menjelaskan tentang apa, mengapa, bagaimana tingkah laku manusia sekarang. Jadi teori ini menggambarkan bagaimana menjelaskan kepribadian yang ada di individu. Nah, tadi yang disebutkan bahwa teori ilmiah itu ada psikoanalisis, yang dimana teori psikoanalisis itu dipandang sebagai kekuatan pertama, sedangkan behavioristik itu sebagai kekuatan kedua, humanistik kekuatan ketiga. Jadi maksudnya kekuatan itu bagaimana teori itu sangat sangat berpengaruh untuk mempelajari perilaku kepribadian manusia. Nah, tadi kita membahas tentang teori-teori yang ada di sini. Ada teori psikodinamika ya, atau tradisi klinis. Jadi 2 asumsi dasar. Pertama, manusia adalah bagian dari dunia binatang. Jadi tadi psikoanalisis ya. Dan kedua, manusia adalah bagian dari sistem energi ya. Jadi di aliran ini teori psikodinamis berkembang cepat karena masyarakat luar biasa memandang gangguan tingkah laku sebagai penyakit. Jadi bagaimana manusia mempunyai tingkah laku dengan 2 bagian itu ya. Jadi manusia adalah bagian dari binatang. Kedua, manusia adalah bagian dari sistem energi. Itu yang psikoanalisis. Sedangkan behavioristik itu memandang teori adalah sebagai tingkah laku manusia itu difungsikan stimulus ya. Jadi determining tingkah laku tidak berada di dalam diri manusia, tetapi berada di lingkungan. Jadi yang membentuk karakter manusia itu lingkungan, kalau menurut behavioristik gitu. Jadi itu berdasarkan eksperimen yang menunjukkan betapa besarnya pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku. Nah,
Tapi ditangkis lagi, ditangkis oleh para peneliti lain bahwa lingkungan itu hanya semata sebagai hasil bawaan ataupun sedikit ya mempengaruhi, tapi yang mempengaruhi menentukan bagaimana tindakan atau nasibnya itu adalah keberadaannya serta bertanggung jawab atas pilihan dan keberadaan. Jadi diri individu itu yang memilih dia mau kemana, dia mau jadi apa. Jadi itu yang humanistik ya. Jadi menangkis bahwa pengaruh kepribadian itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tapi ini sama ditangkis sama teori humanistik ya Bu ya. Nah, kepribadian itu yang menentukan bagaimana seperti apa pola pikir seperti apa itu adalah faktor keturunan Bu. Satu faktor keturunan, kedua faktor lingkungan, ketiga adalah kondisi situasional. Itu 3. Jadi kalau faktor keturunan ya berarti kan bapak ibunya keturunan apa seperti apa pola ininya, pola kepribadiannya itu akan menurun kepada anaknya. Oke. Nah, ini yang Hippocrates yang tadi Bu ya, bahwa tipe kepribadian itu berdasarkan aspek biologis, aspek yang ada di tubuh kita. Di sini ada aspek empedu kuning atau kloris, ada empedu hitam, melankolis, ada cairan lendir, flegmatis, ada darah. Ya. Jadi kalau sanguinis ini karakteristiknya cepat, periang, tidak stabil ya, karena dia disebabkan oleh pengaruh proses darah. Sedangkan kloris itu karakteristiknya mudah marah, gitu kan, disebabkan oleh empedu kuning. Sedangkan melankolis itu lebih ke pesimistis, pemurung, gitu kan, karena dipengaruhi oleh empedu hitam. Sedangkan flegmatis itu karakteristiknya lambat, tidak mudah bergerak, gitu kan ya. Nah, ada lagi tipe kepribadian berdasarkan aspek biologis Enkesmer ya. Jadi yang tadi ada Hippocrates sama Enkesmer di sini membagi kepribadian menjadi 4 kelompok besar yang dengan fokus pada struktur fisik, watak atau tingkah laku ya. Di sini ada tipe piknik atau piknoid. Jadi piknoid itu orang yang dengan perawakan gemuk, bundar, itu mempunyai sifat humor, Bu. Gembira atau optimistik ya. Itu piknoid. Tipe atletis itu yang bertubuh atlet. Dia mempunyai sifat realistis, punya watak yang ingin berkuasa, Bu. Ekstrovert, supel dalam pergaulan. Ini terus ada lagi tipe astenis yang bertubuh kurus ya. Biasanya punya watak pemurung, Bu, kaku dalam pergaulan dan mudah tersinggung, Bu. Sensitif lah istilahnya. Ada lagi tipe dispalitis ya, hypopalistis. Ialah orang yang berkembangnya tidak normal atau underdeveloped. Jadi misalnya tubuhnya kerdil ataupun kecil gitu ya. Dia mempunyai perasaan inferioritas ya. Jadi merasa kecil di hadapan orang lain. Lantas ada jadi tipe berdasarkan ini ya, Jung membedakan manusia menjadi 3 golongan. Ada tipe manusia extravert dan orang disebut extravert, ada tipe introvert dan orangnya disebut introvert. Gitu. Atau ada tipe yang ambivert dan orang disebut ambivert. Ya. Eysenck berdasarkan 2 dimensi ketemuan tipe kepribadian. Jadi ada neurotisme mencakup orang-orang normal sampai cenderung gugup. Neurotis itu dia menjadi orang normal tapi cenderung gugup. Ada lagi ekstraversi, introversi ya. Jadi orang ekstraversi mempunyai kendali diri yang kuat. Ya, sedangkan untuk introversi sebaliknya mempunyai kendali diri yang buruk ya. Nah, dilihat dari ciri-ciri ya, sanguinis itu berdasarkan aliran darah dipengaruhi oleh aliran darah, mudah sekali berteman, mudah mencintai atau menyayangi orang lain,
terkesan hebat di awal permulaan, pemikirannya inovatif dan kreatif, energinya dan antusiasme cukup tinggi, memulai sesuatu dengan cara cemerlang. Itu yang kloris. Jadi ada, kalau yang kloris kepribadiannya tegas, bersifat memimpin, mandiri, tidak suka basa-basi, memiliki keyakinan yang begitu teguh, memiliki tujuan yang cukup detail dan jelas, bergerak cepat, gesit dalam melakukan sesuatu, dapat diandalkan. Lebih unggul daripada yang lainnya. Melankolis itu lebih ke perfeksionis, suka beranalisis, nyaman bekerja sendiri, senang akan data, pendendam, senang di balik layar, itu melankolis. Ada lagi pragmatis, dia tidak menyenangi konflik, sangat mencintai kedamaian, pendengar yang baik, yang sabar, tak banyak menuntut, menerima apa adanya, terkadang perlu dimotivasi agar dapat maju dan bergerak. Itu ciri-ciri kepribadian menurut harekat ya, atau biologis. Nah, jadi tipe kepribadian sanguinis ini memiliki kelebihan dan kelemahan, dan juga pekerjaan yang cocok itu untuk tipe ini jadi apa ya Bu ya? Nah ini ada cenderung banyak bicara ya Bu ya, kelebihannya. Karakternya lebih menyukai yang fun, berusaha untuk menyenangkan diri sendiri maupun orang lain. Memiliki sifat yang ramah, hangat, dan bersahabat. Mudah menjalani persahabatan, dan kelemahannya adalah emosinya cenderung labil dan kemudian Bu ya, kadang-kadang cenderung bluffing atau membesar-besarkan masalah yang tadinya masalahnya hanya sepele jadi lebih besar. Kebiasaannya atau pekerjaannya tidak terlalu produktif, lupa waktu dan membuatnya kurang disiplin. Ini cocoknya ini adalah sebagai pelaksana ide dan pengajak orang lain. Karena dia ini cenderung tipe sanguinis ini mobile, dan dia orangnya easy going gitu, gampang mengajak dan berpengaruhi orang lain. Yang cocok juga sebagai marketing sales atau sebagai ketua dalam organisasi kemasyarakatan. Customer service juga cocok, suster atau dokter juga cocok, dan entertain karena dia kepribadiannya sangat percaya diri ya. Itu yang sanguinis. Sedangkan untuk tipe kloris ya, ini ya, senang memimpin dalam kelompok, cenderung mampu untuk membuat sebuah keputusan aktif dan dinamis, memiliki kemauan yang keras, selalu berhasil mencapai target, bebas, mandiri. Jadi ini tipe kepemimpinan ya. Jadi kelemahannya tidak sabar, senang sekali memerintah, tidak dapat bersantai, terlalu kaku, menyenangkan kontroversi, tidak menyukai hal yang berkaitan dengan simpatik dan air mata. Terlalu senang bekerja, membuat keputusan dengan tergesa-gesa tanpa dipertimbangkan. Dia lebih cocok sebagai pemimpin, Bu. Untuk kalau dia kerja itu, kalau tipe seperti itu, juga bisa juga sebagai pengusaha ya, atau motivator juga lebih cocok lagi karena dia senang nggak mau dibantah, keras kepala ya, nggak mau dibantah, selalu ingin tantangan, terdorong oleh tantangan. Selanjutnya adalah tipe melankolis. Nah, jadi tipe melankolis ini kelebihannya analitis, dia lebih analitis, serius dan juga tekun. Cenderung memiliki pemikiran yang jenius, mendalam dan penuh pikiran. Filosofinya juga puitis ya, penuh kesadaran serta idealis. Cenderung perasa atau tersinggung ya, jadi mudah tersinggung nih. Senang berkorban. Jika menjadi orang tua ya, dia sikapnya itu akan menetapkan standar tinggi untuk anak-anaknya. Ingin segalanya dilakukan dengan benar dan juga teratur. Jadi senang akan keteraturan. Mendorong inteligensi dan bakat anak secara maksimal. Kelemahannya itu tertekan, sering menghabiskan waktu, itu sulit bersosialisasi, Bu. Pesimis dan kadang-kadang curiga ya, tak mudah disenangkan, tidak mau disalahkan. Ini cocoknya ini bisa menjadi penulis nih Bu, karena dia serius dan juga tekun ya. Sebagai analis ya, analitis ya itunya ya, karena kelebihannya. Akuntan, nah ini cocok juga akuntan ya, karena akuntan tuh
butuh orang yang curiga dan segala macam untuk supaya nggak ada hal yang miss gitu ya. Selanjutnya adalah kepribadian selanjutnya dia kuat pada hal dalam bidang administratif atau birokratif, tenang, bijaksana, juga pendengar yang baik, memiliki sifat peduli, simpatik, mampu bekerja di bawah tekanan, tidak suka menyinggung perasaan orang lain. Kelemahannya sih lebih senang menghindari masalah dan bukan menghadapi masalah. Jadi dia lebih kalau ada masalah dia ingin lari dari masalah itu gitu, kebanyakan. Jadi mereka tidak suka didesak oleh orang lainnya, tidak menyukai perubahan atau kegiatan baru. Jadi dia inginnya ya kalau makan ini ya ini terus. Kalau misalnya perubahan dalam hal cara kerja ya dia sangat sulit untuk menyesuaikan kadang-kadang. Sering menunda dan menggantungkan masalah. Jadi kalau ada masalah itu dia nggak mau cepat diselesaikan. Jadi dia butuh pertimbangan-pertimbangan. Makanya akhirnya dia menunda, gitu kan. Lebih suka berperan menjadi penonton dibandingkan menjadi pemain. Tidak menyukai hal yang bersifat kejutan. Jadi kejutan-kejutan itu dia nggak suka. Kurang begitu tegas. Jadi ketika untuk menjadi suatu pemimpin dia nggak cocok karena nggak tegas. Karena dia itu masih terlalu menghormati orang lain gitu, makanya nggak tegas. Sifatnya pemalu dan pendiam, sulit untuk bergerak karena kurang memotivasi diri. Jadi nggak dia untuk bergerak itu harus butuh bantuan motivasi dari temannya gitu kan. Nah Bu, tadi kepribadian yang sanguistis, yang melankolis itu tentunya kita tidak bisa hanya satu saja. Artinya di sini temperamen juga berpengaruh ya. Jadi bisa kombinasi gitu ya. Misalnya di sini kombinasi temperamen itu bagaimana dia cara pola-pola untuk ketika terjadi ada ada konflik atau segala macam, emosi dan segala macam gitu kan. Di sini ada gabungan dari Sanko, itu Sanguis sama Floris, ada juga Sanmel, gabungan dari, jadi kepribadian kita itu tidak bisa, kalau menurut dia, tidak bisa 100% kepribadian dari melankolis gitu kan. Jadi ada lagi kepribadian yang misalnya persentasenya 60-40, 80-20, misalnya kalau Mel itu misalnya kolnya 55, melankolisnya 45 gitu. Jadi bahkan ada predominan temperamen gitu kan. Nah, di sini ada Pak, ini ada pertanyaan Pak dari teman-teman Pak. Ada pertanyaan? Oke. Ya, di kolom chat Pak, Ibu Helena. Pak, ini membentuk kepribadian seseorang ini apakah bawaan lahir atau mungkin bisa berubah ya Pak ya? Nah, tadi saya sebutkan pengaruh dari kepribadian ada 3 tadi kan. Ada dari dari keluarga. Ini kita buka lagi ya pengaruh kepribadian. Ada faktor keturunan, faktor lingkungan, dan kondisi situasional. Jadi kepribadian seseorang itu dipengaruhi penentu kepribadian ya. Jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana perkembangan kepribadian kita dari bayi, dari beranjak dewasa dan beranjak lebih mature, lebih dewasa lagi gitu kan. Ini ada di sini. Jadi kita lanjut aja. Nah, tentu tadi kita membahas tentang ekstrovert dan introvert ya. Jadi Ibu Bapak ada juga kepribadian tentang ekstrovert dan introvert. Setiap manusia ada kepribadian 2 itu katanya. Ada ekstrovert dan introvert, di mana memiliki sisi-sisi yang berbeda di kedua itu, baik dari karakternya maupun dari sifatnya maupun dari tipe
tipe kepribadiannya gitu kan. Di sini ada kalau misalnya introvert itu tipenya sulit bergaul, Bu. Gitu. Tidak banyak bicara, dia sifatnya itu tenang. Kalau misalnya dia juga bisa malu-malu dan statis ya, nggak ini ya. Beda dengan ekstrovert, ya lebih karakternya lebih ramah, kepercayaan dirinya kuat dan juga mudah bergaul, lincah, aktif gitu kan, mencari dominan dia. Jadi kalau ibu bapak punya anak, kalau misalnya dia anak itu ditanya dan langsung menjawab itu bagus, itu berarti cenderung kepribadiannya itu ekstrovert gitu. Nah, tahap perkembangan kepribadian setiap individu secara umum di sini ada fase pertama di sini menurut Huley itu dimulai sejak usia dini, yaitu pada usia 1 sampai 2 tahun gitu kan. Tahap ininya, tahap perkembangannya. Lantas tahap kedua itu fase yang paling dominan itu membentuk kepribadian dan bakat pada seseorang gitu ya. Jadi setelah ke satu itu, kedua itu dominan, paling dominan dalam membentuk kepribadian, bakat dan seseorang. Dan fase ketiga, jadi di sini proses perkembangan kepribadian seseorang yang mulai meluas. Jadi di sini pertanyaan mungkin apakah kepribadian itu akan berubah? Nah, nanti dengan adanya ini, ibu bisa menyesuaikan gitu, bisa belajar. Nah, fase perkembangan kepribadian setiap individu secara umum di sini fase usia anak sudah mulai mengenal dirinya gitu, Bu. Bagian pertama berisi unsur adalah unsur dasar kepribadian, basic personality structure. Sikap yang dasar sikapnya yang bersifat attitude, jadi attitude bisa bersifat permanen, tidak mudah berubah di masa depan. Attitude ya. Bagian kedua berisi unsur-unsur keyakinan atau disebut juga capital personality dan bersifat lebih fleksibel dan mudah dirubah atau dapat dievaluasi atau direkonstruksi kembali di kemudian hari. Jadi yang attitude itu nggak akan berubah lagi, tapi yang berubah itu akan masih bisa berubah itu adalah capital personality dan bersifat lebih fleksibel dan mudah dirubah atau dapat dievaluasi atau direkonstruksikan kembali. Fase kedua adalah merupakan fase yang paling dominan, Bu, dalam membentuk kepribadian dan bakat pada seseorang. Pada fase ini, anak bisa sudah memahami pandangan orang lain terhadap dirinya, misalnya tampan, manis, cantik, dan bodoh, pintar, dan segalanya. Dia sudah memahami gitu. Nah, tipe perilakunya yang tampak dalam beberapa hal berikut di fase kedua adalah dorongan-dorongan, drives-nya, nalurinya, instingnya, getaran hati, emosi, perangainya, intelijensi IQ-nya, bakat talent-nya di situ sudah muncul gitu kan. Fase ketiga di sini ditandai dengan semakin stabilnya karakter seseorang dengan perilaku khasnya ya. Pada fase ini perkembangan kepribadian cenderung menetapkan secara permanen, yaitu dengan terbentuknya perilaku yang khas dan perwujudan kepribadian yang bersifat abstrak. Di sini fase ketiga ini terbentuk sampai usia dewasa ya, sampai 25, 28 gitu. Ya, ini kepribadiannya normatif, prinsip kuat dalam menetapkan nilai sentral, kepribadiannya otoriter, individu mementingkan kepentingan diri, kepribadian perbatasan, ya kepribadian itu mesti relatif stabil, memiliki ciri khas dan prinsip tertentu. Oke. Itu yang tadi itu menurut yang lainnya. Kalau menurut si Freud gitu kan, bahwa perkembangan anak kepribadian individu telah terbentuk pada akhir tahun kelima. Dan perkembangan selanjutnya sebagian besar hanya merupakan penghalusan struktur dasar. Jadi menurut si Freud itu ada 5 tahapan. Tahap pertama ini fase oral stage ya, dari umur 0 sampai 18 bulan.
bagian tubuh yang sensitif itu terhadap rangsangan adalah mulut. Ya, jadi yang kadang-kadang penciumannya mulut gitu kan, itunya yang sensitif. Fase anal atau anal stage itu usia 18 bulan sampai 3 tahun ya. Dan ini fase ini bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Fase valis atau valis stage itu dari 3 sampai 6 tahun. Bagian yang sensitifnya adalah alat kelamin. Fase laten atau latent stage kira-kira 6 sampai pubertas. Pada fase ini dorongan seks cenderung bersifat laten dan atau tertekan. Fase genital. Jadi terjadi sejak individu memasuki pubertas, selanjutnya pada masa ini individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Itu menurut Freud. Jadi faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian itu apa aja? Nah, di sini tadi ada faktor genetik atau hereditas, ada faktor lingkungan, ada faktor belajar, ada faktor pengasuhan orang tua juga gitu. Jadi semakin bagaimana cara pengasuhan orang tua itu berpengaruh terhadap perilaku kepribadiannya ya. Bisa dia nggak bersosialisasi atau misalnya gini Bu, kalau misalnya orang tuanya beda culture gitu, beda budaya, itu juga berpengaruh gitu kan terhadap anak juga gitu. Faktor perkembangan, ya perkembangannya bagaimana? Apakah dia sehat atau tidak gitu kan. Ada juga faktor kesadaran dan faktor ketidaksadaran. Oke Bu, sampai di sini ada yang mau tanyakan Bu? Halo? Halo? Iya Pak, saya tanya Pak. Ya, Eh, gimana Bu? Tadi kan Bapak bilang itu faktor apa genetika dan lingkungan. Ada 3 ya kalau nggak salah, genetika, lingkungan, dan satu lagi situasi ya Pak. Iya betul Bu. Nah itu bukannya, sorry maksud saya gini, kalau genetika itu apakah terus terbentuk ketika sebenarnya pada saat usia-usia masih balita dari mereka di lingkungan keluarganya gitu. Iya Bu. Jadi dilihat dari perkembangan usia itu kan sudah jelas. Jadi bagaimana faktor genetik mencakup dari umur sekian sampai umur sekian, gitu kan? Jadi genetik itu adalah bawaan dari orang tuanya, gitu kan? Sehingga faktor genetik tidak bisa dirubah, gitu kan? Nah, attitude-nya gitu kan. Tadi kan attitude-nya akan tetap nggak akan berubah sama umur sekian gitu kan. Jadi dari usia sekian attitude-nya akan terus gitu kan. Yang ada adalah perubahan di hal yang lainnya. Kepribadiannya sifat-sifatnya dan segala macam itu juga tergantung situasi lingkungannya juga gitu kan. Apakah dia tadi ada situasi lingkungan, ada keluarga gitu kan. Jadi menurut saya itu bahwa genetik ada Suara Bapak hilang. bawaan lahir dan dia terbentuk. Halo? Halo? Iya, tadi waktu Bapak jawab ada yang hilang, Pak. Suara Bapak tiba-tiba hilang. Berarti genetik yang pembawa terbesar itu karena Oh, ada genetik. yang hilang ya? Nah, kita. Bapak suaranya hilang. Ya, gini. Tentu Suara Bapak nggak tadi hilang, Pak.
Ini masalah Ibu koneksi lagi ya. kalau Halo Pak Iwan. sudah tahu berarti Ibu tinggal ingin seperti apa istilahnya. Halo? Halo, putus. Ya, Iya, terputus Pak. Pak tadi. Iya, ini terus bisa connect nih. Ya, halo Sayang Pak Iwan. banget ya ini, aduh. Ya, Ya, silakan Pak iya Iwan. Pak. Suaranya oke nih. Ya. Oke. Oke Bu, jadi tadi sudah saya bilang, jadi ini berarti kan Ibu setelah membaca ini, Ibu mengetahui kepribadian Ibu seperti apa. Jadi apa yang akan kita tuju sekarang gitu kan? Jadi tahap demi tahap Ibu ingin merubah kepribadiannya seperti apa, ya kan? Jadi tentu tidak 100% itu akan menjadi kepribadian yang ingin kita tuju gitu Bu. Jadi misalnya berapa persen yang ingin dituju itu. Jadi kayak misalnya yang biasanya malu-malu pingin kepribadian Ibu yang lebih ini lagi, lebih apa, agresif dan lebih segala macam gitu kan. Baik itu karena Ibu sebagai misalnya sebagai UKM gitu kan Bu. Jadi membutuhkan suatu kepribadian yang tentu menyesuaikan dengan PKM-nya Ibu gitu kan, dengan usaha Ibu gitu kan. Jadi kalau misalnya malu-malu bagaimana bisa men-trade ini gitu kan, customer gitu kan. Nah, itu juga harus diusahakan gitu. Diusahakan untuk misalnya kepribadiannya introvert jadi ekstrovert. Ekstrovert kan dia lebih condong seperti ini. Jadi kepribadian saya ingin seperti ini dan memang tidak akan berubah tapi akan sedikit seperti itu gitu. Semakin kita mengetahui kepribadian kita, semakin kita ingin apa yang kurang dari kita gitu. Misalnya menyangkut pekerjaan, ya ini pekerjaan harus pribadi yang menyangkut pribadi ingin bisa bersosialisasi, gampang bergaul gitu kan ya, berarti kan ekstrovert yang harus dituju. Nah, kelemahan ekstrovert berarti ibu kan misalnya di introvert. Introvert itu kan kalau ekstrovert itu lebih cenderung orangnya tidak tidak dipertimbangkan lagi kalau misalnya mengungkapkan sesuatu. Kalau intro itu, nah ambil yang positifnya gitu. Jadi berusahalah untuk misalnya untuk menyesuaikan kepribadian ibu dengan apa yang misalnya dibutuhkan oleh pekerjaan gitu. Itu ya Bu yang mungkin saya bisa share ke Ibu. Oke Pak, terima kasih. Ini Oke ada Bu, pertanyaan sama-sama Pak Bu. dari Ibu Herlina dan Ibu Foni. Bu Foni dulu ya. Pak, ini tipe Ya. kepribadian ini berpengaruh pada pola konsumsi belanja juga kah? Kayak gitu ya. Kalau kita mau prospek orang yang membeli produk kita, apakah tipe kepribadian manakah yang akan kita dekati gitu loh. Gitu Pak Iwan. Halo. Halo Pak Iwan. Halo Pak. Sepertinya terputus ya. Pak Iwan. Koneksinya mungkin Pak. Iya, sepertinya koneksinya sih. Halo Pak Iwan. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya.
Iya, terputus sepertinya. Ya, sembari menunggu Pak Iwan koneksi kembali, mungkin Pak Ir, halo Pak Ir, bisa ditesting dulu Pak Ir, suaranya, halo. Halo, Hasan. Oke, siap. Selalu stabil ya Pak ya kalau Pak Ir. Terdengar jelas? Ya, jelas Pak. Tapi kita masih Oke. nunggu Pak Iwan nih Pak. Baik-baik, silakan. Ya. Halo Pak Iwan. Oke Bu Felicia. Ya. Oke, sepertinya terputus ya. Mungkin kita bisa Ya, lanjut gimana Pak? aja. Ya, Pak Iwan, halo. Halo Pak Iwan. Jadi gimana? Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Foni Pak. Ya, halo Pak Iwan. Ya Pak, gimana Pak? Ya Pak Iwan, ini ada pertanyaan dari Bu Foni terkait dengan kepribadian ya Pak ya. Halo. Halo Pak Iwan. Ya baik Bapak Ibu, Pak Irmawan. Silakan ya Pak ya untuk materi selanjutnya di personality traits. Karena Oke, tadi Pak, berarti saya telepon Pak Iwan kayaknya koneksinya memang lagi bermasalah sih. Jadi mungkin bisa lanjut ya Pak ya. oke. Bapak Ibu nanti pertanyaannya mungkin via email saja, nanti saya kirimkan materi di akhir acara ya, jam 12 nanti ya. Pak Ir, untuk waktu dan tempatnya saya persilakan ya Pak. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan semua. Nama saya Irmawan Rahyadi. Ada beberapa yang kemarin hadir ya. Oh, tadi Pak Rangga ada kemarin hadir juga di materi yang saya bawakan. Saya akan share materi hari ini. Tadi Pak Iwan, kolega saya,
telah menyampaikan lebih ke pendekatan teoritis ya, dan lebih ke bagaimana teori ini membangun pengetahuan kita tentang kepribadian. Saya akan lebih melihat bagaimana tipe atau jenis kepribadian ini dapat kita aplikasikan atau kita pergunakan dalam komunikasi pemasaran ya. Nah, ini sudah saya share. Kita mulai saja berarti ya. Jadi, personality ini atau kepribadian ini dimiliki oleh masing-masing individu yang bersifat unik ya. Individu juga melihat dirinya yang menjadi kekuatan. Nah, ketika individu memiliki keunikan tersendiri, itu bisa menjadi data, bisa menjadi informasi yang berguna bagi usaha kita dalam komunikasi pemasaran. Jadi nanti akan saya paparkan di dalam materi saya ini bagaimana tipe-tipe atau jenis kepribadian yang tadi sudah sangat jelas dipaparkan oleh Dr. Iwan, itu dapat kita ambil manfaatnya untuk kepentingan komunikasi pemasaran kita, untuk usaha personal maupun profesional kita. Kita mulai saja ya. Apa saja yang akan saya paparkan di temuan hari ini? Pertama adalah tujuan. Jadi tujuan apa yang kita inginkan dari pemahaman atau informasi yang kita akan miliki, contohnya perilaku pembelian. Adakah hubungan perilaku pembelian dengan kepribadian dari konsumen? Kemudian nanti kita akan bahas juga ramuan komunikasi pemasaran. Ada hubungannya dengan kepribadian? Nanti akan kita paparkan. Kemudian branding dan persepsi konsumen ya. Nah, ini dan branding dan persepsi konsumen ini berhubungan erat ya dengan kepribadian. Jika kita mengetahui kepribadian target market kita, hal-hal seperti ini akan lebih jelas. Kita bisa kelola dan kita bisa identifikasi. Hal kedua yaitu tipe kepribadian yang sudah tadi dijelaskan secara rinci ya. Saya akan menggarisbawahi beberapa tipe kepribadian yang berguna bagi pelaku usaha. Nanti coba kita lihat, silakan nanti rekan-rekan kalau ada pertanyaan langsung saja di chat, saya akan monitor, langsung saya jawab sesuai dengan apa yang ada di materi ini. Jadi beberapa tipe kepribadian yang tadi disampaikan, contohnya ada yang memang tidak perlu kita ketahui karena tidak begitu sesuai gitu dengan bidang usaha kita. Kemudian yang ketiga, aplikasi di lapangan. Nanti kita akan melihat apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diteliti, dan sudah terbukti gitu.
seperti hubungan erat atau hubungan sebab akibat pemahaman tipe kepribadian konsumen dengan kelola komunikasi pemasaran. Nanti bagaimana penggunaan sebuah produk misalnya. Tadi sudah disampaikan di sesi sebelumnya tentang introvert dan extrovert dari Carl Jung ya. Nanti kita bahas juga sedikit. Kemudian saya akan juga memperlihatkan hubungan antara kepribadian dan pembelian. Karena kalau kita berbicara aplikasi di lapangan, semua usaha komunikasi pemasaran kita berujung pada pembelian yang bisa dilihat dari prosesnya. Ketika kita menginginkan kita memiliki komunikasi yang sehat, kita sebagai produsen berkomunikasi dengan konsumen, yang konsumen membeli atau menggunakan produk jasa kita. Hubungan ini menjadi sangat penting. Bagaimana kita bisa mengelola hubungan jika kita tidak tahu siapa konsumen kita. Pengetahuan itu termasuk di dalamnya adalah pengetahuan kepribadian. Selanjutnya, kita mulai ke agenda pertama, yaitu tujuan. Manfaat dari informasi ciri kepribadian atau jenis kepribadian. Apa manfaatnya? Ketika kita mengetahui target konsumen kita, apakah dia pendiam, apakah dia aktif, apakah dia suka tantangan, apakah dia berpikir pragmatis. Tujuannya adalah memberikan amunisi atau memberikan informasi agar kita lebih jeli, lebih teliti dalam usaha branding image kita. Apapun usaha kita, branding itu sesuatu yang kita harus pupuk ya, walaupun usaha kecil, menengah, medium, maupun usaha besar. Semua itu harus diusahakan menuju pada branding image yang mapan ya. Branding bisa saja sesimpel nama dan logo yang dibuat dengan baik ya, tanpa perlu dana yang besar. Dengan layanan digital sekarang yang banyak layanan gratisnya, canva.com misalnya, canva.com itu bisa menawarkan opsi yang lebih baik dibandingkan dengan misalnya kita hanya menggambar atau mempergunakan Microsoft Word. Kemudian tujuannya juga apa sih sebenarnya kita mengetahui tipe kepribadian target market kita, untuk apa? Kita mengetahui kepribadian target audience kita itu agar kita bisa mengetahui perilaku pembelian dia, proses pembelian dia. Pendekatan misalnya push atau pull marketing action. Pendekatan pull misalnya, pull itu artinya menarik, yaitu menarik potensial customer untuk datang ke tempat kita, aset
online maupun aset offline, toko kita sewa misalnya di ITC, aset online misalnya akun sosial media kita atau website resmi kita. Itu pool, kita menarik konsumen kan. Tapi ketika kita tidak tahu kepribadiannya, tidak akan kita juga tahu perilaku mereka, bagaimana mereka bisa sampai. Itulah tujuannya, untuk memberi informasi penting dan rinci agar kita dapat meramu komunikasi pemasaran kita guna branding dan guna mengetahui perilaku konsumen kita. Berikutnya, nah ini jenis-jenis kepribadian yang saya garis bawahi akan berguna bagi usaha kita, khususnya di demografi ya, di wilayah Indonesia sekarang, dan dengan kondisi pandemik sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 yang saya ingin sampaikan di sini. Pertama yaitu semangat tinggi. Jadi ada beberapa individu, kepribadian itu saya sangat bersemangat gitu. Apapun situasi dan kondisinya. Memang faktor-faktor yang tadi dijelaskan di sesi sebelumnya, kepribadian dia itu memang bersemangat gitu, dari pagi sampai akhir hari itu selalu bersemangat dalam menjalankan hidup, dalam menjalankan pekerjaan. Ini sebenarnya bisa sekali dipergunakan oleh ramuan komunikasi pemasaran kita. Contoh, ketika orang ini bekerja sebagai pengajar di institusi pendidikan, ketika dia bersemangat tinggi sekali, tapi misalnya dia mengalami hambatan teknikal, misalnya laptopnya tiba-tiba crash, laptopnya tiba-tiba rusak, tetapi dengan kondisi lockdown seperti ini, kecil kemungkinan kan dia datang ke tempat servis, datang ke ITC, datang ke Mangga 2. Nah, kita sebagai pelaku usaha atau jasa bisa sekali itu menawarkan atau menyasar, mentarget individu seperti ini dengan kita menawarkan peluang, dengan kita berfungsi sebagai pahlawan kesiangan, menawarkan peluang akan ada teknisi kami yang mendatangi Anda. Jadi iklan atau materi komunikasi pemasaran bisa disasar untuk mereka. Anda sedang giat bekerja, menyelesaikan deadline, menyelesaikan proyek, komputer Anda mengalami masalah, tidak perlu khawatir, teknisi kami sedia di jam kerja untuk menyelesaikan masalah komputer Anda di tempat tinggal Anda. Anda tidak perlu meninggalkan tempat tinggal Anda. Dengan materi marketing komunikasi yang bisa dikelola lebih jelas ya. Pencapaian, submisif, eksibisme, sensitif, dominan, suka perubahan, aktif, otonom, ramah. Itu semua sama sebenarnya. Akan dapat melihat target market kita atau audiens kita itu lebih jelas gitu.
di depan kita dan kita lebih mengenal seperti kita mengenal kerabat dekat atau teman kita. Jadi apapun komunikasi yang kita sampaikan, komunikasi pemasaran khususnya, itu lebih tepat sasaran, bukan komunikasi pemasaran yang sifatnya abstrak dan umum. Sama dengan jenis kepribadian pencapaian. Jenis kepribadian pencapaian ini orang yang sangat peduli, sangat khawatir dengan pencapaian diri, personal maupun profesional. Di sela-sela proses pencapaian dirinya itu kan ada tujuan yang dituju. Ketika dia mengalami masalah, pasti dia butuh atau perlu bantuan. Nah, disitulah pelaku usaha melihat individu-individu ini sebagai target dan masuk memberikan solusi ya. Jadi bukan berjualan produk, bukan berjualan jasa, tapi menjual peluang, menjual solusi. Kemudian contohnya lagi submissive. Submissive itu artinya berserah gitu. Berserah akan keadaan, terserah saja. Dengan kondisi sekarang WFH, pegawai-pegawai swasta, pekerja, mereka semua memang bekerja di rumah, ya sudah menerima saja kondisi. Tapi ketika ada kendala di lapangan, misalnya internet tiba-tiba mati di rumah, wifi dari provider bermasalah, paket data juga dari provider telepon bermasalah, mereka hanya menerima saja. Nah, di situ baru pelaku usaha bisa masuk. Nah, semua jenis kepribadian ini sangat bisa ya dijadikan amunisi yang saya bilang tadi untuk marketing komunikasi, materi marketing komunikasi, kelola marketing komunikasi, bahkan evaluasi marketing komunikasi bisa ditarik data dari kepribadian ini. Yang berikutnya, nah, aplikasi di lapangan. Sekarang coba saya beri contoh di bidang usaha otomotif ya, yang sekarang jelas terdampak dengan situasi pandemi ini. Yang biasanya auto 2000, mobil 88, garasi.com, dan showroom-showroom mobil bekas di WTC, di Blok M, di Bekasi, dan di beberapa tempat tidak bisa lagi ya didatangi oleh kita sebagai konsumer. Mereka juga kehilangan. Walaupun sekarang solusinya dan terobosan dari dealer-dealer resmi yang mempunyai dana lebih itu, mereka menawarkan trial ya, memberikan layanan kalau ingin mencoba mobil bisa diantar ke rumah. Bahkan Honda juga memberikan layanan interaktif ya dengan teknologi digital. Nah, semua itu pasti didasari dengan informasi atau data kepribadian ini juga. Coba kita bahas satu persatu. Pemakaian produk otomotif misalnya, itu terkait sekali dengan brand image kan. Mobil sejuta umat, Kijang, yang dipegang oleh TPM atau
brand Toyota yang sekarang dipegang oleh Avanza. Itu Toyota berhasil menarik data, mengumpulkan data secara rinci tentang kepribadian kepala keluarga di Indonesia, khususnya yang perlu mobil dengan kapasitas penumpang besar, kapasitas muatan barang besar. Karena keluarga di Indonesia bukan hanya nuclear family, tapi extended family. Bisa kakek, nenek, tante, paman. Nah, informasi seperti itu sangat berguna untuk teknik dan materi komunikasi pemasaran ya. Saya kasih contoh di sini. Saya beri contoh introvert dan extrovert ya. Introvert misalnya. Ketika Toyota mengeluarkan Avanza yang dari mulai Avanza pertama sampai sekarang ini sangat sedikit gitu fitur-fitur yang ditambahkan. Dari mulai rangka itu tidak ada berubah sama sekali, mesin tidak ada berubah sama sekali, body hanya menggelembung di sisi kanan kiri, tetapi tetap ada yang beli. Nah, produk-produk massal seperti itu kan tidak dijual langsung ke pembeli tanpa ada data itu. Nah, kemudian introvert dan extrovert, ketika orang takut gitu untuk beraksi di luar, introvert itu kan menutup diri, menutup kesempatan untuk orang lain tahu apa yang ada di dalam dirinya. Itu jelas terlihat gitu dengan produk-produk dari otomotif, dari industri otomotif. Extrovert apalagi. Nah, contohnya mobil tanpa atap gitu, yang bisa ditutup dan dibuka atapnya, itu cocok untuk orang yang berkepribadian ekstrovert. Karena dia mau memperlihatkan apa yang ada dalam dirinya, siapa yang menyetir mobil itu. Dan rata-rata harganya adalah premium ke atas. Jadi mereka ingin diketahui. Berbeda dengan introvert gitu, yang harus tertutup, kaca film lebih dari berapa persen gitu yang akan hitam sekali, tidak kelihatan sama sekali di dalam. Nah, saya ambil contoh Ford dibandingkan dengan Chevrolet. Ini hasil penelitian juga ya. Pengemudi atau pengguna Ford itu orang yang independen gitu. Kepribadiannya tuh mandiri. Karena itu di situ dipersiapkan gitu. Ban serep, kunci-kunci yang standar itu dipersiapkan, dan manualnya juga buku manualnya, kemudian di situ yang mereka merasa bahwa pembeli ini tahu siapa pembelinya. Selain independen, impulsif itu artinya mereka membeli barang itu dengan perasaan, bukan dengan logika. Jadi warna suka beli, atau model suka beli, atau kursi pengemudi empuk nyaman beli. Kemudian maskulin lawannya feminim ya, berarti lebih jantan. Kemudian percaya diri. Nah, ini juga terlihat dari materi komunikasi pemasaran dari produsen Ford kepada konsumennya. Dibandingkan dengan Chevrolet gitu, pengguna Chevrolet dari hasil penelitian itu mereka itu konservatif gitu.
Konservatif artinya lebih menyukai sesuatu yang mapan, yang tidak perlu baru, tapi kalau masih bisa dipakai, sebaiknya ya dipertahankan. Dan mereka juga kurang maskulin ya, bukan feminim tapi kurang maskulin. Kemudian mereka pun sadar status, artinya di sini mereka mengerti itu kalau mereka orang kaya dari dulu misalnya, mereka tahu mereka orang kaya dari dulu, jadi pergaulannya mengirim anak ke sekolah tertentu, pilihan tempat wisata, pilihan tempat makan, itu mereka sadar sekali gitu, mereka tidak akan memilih tempat yang tidak sesuai dengan statusnya. Dan berikutnya adalah hemat. Mereka juga hemat gitu dalam pengeluaran. Nah, hasil dari identifikasi kepribadian pembeli Ford dan konsumen Chevrolet, konsumen kedua brand otomotif ini terbukti dari penelitian yang meneliti konsumen-konsumen ini di Amerika dengan mempergunakan the Edward Personal Preference Schedule. Jadi 63% responden yang diteliti itu pas gitu, matching dengan apa yang saya sebutkan sebelumnya. 63% berarti besar. Itu juga yang membuat kita berkesimpulan penting pemahaman kepribadian target market itu penting di sini pentingannya ya. Oke, ada chat ini, ada pertanyaan ya. Oh, oke, dari Samsung. Sampai di Pak Samsung. Apakah satu cara komunikasi pemasaran dapat diterapkan kepada seluruh jenis kepribadian? Tidak bisa, Pak. Jadi lebih baik menyasar pada satu jenis kepribadian. Saya beri contoh ya. Contohnya untuk ekstrovert lah. Misalnya kita membuat iklan online, iklan Instagram misalnya. Kita sasar pada orang yang ekstrovert. Ekstrovert itu kan yang berani mengutarakan pendapat, berani tampil, berani dilihat orang. Contoh misalnya kita menjual jilbab. Jilbab warna merah terang gitu. Kita kedepankan gitu. Jadi di materi iklannya kita kedepankan memang kita menyasar pada kepribadian itu. Jadi jangan sampai materi komunikasi pemasaran itu ambigu, dalam artian tidak jelas. Sebenarnya mereka menyasar apa? Karena kalau tidak jelas, akan jatuh ke kategori umum dan abstrak yang tidak akan dapat respon yang positif. Sebagai konsumen, mereka perlu adanya mirror, adanya cerminan. Saya ini mau diasosiasikan dengan extrovert atau introvert. Saya beri contoh yang sudah terbukti saja, Pak ya. Yang sudah terbukti yaitu earphone ya. Earphone wire yang dulu earphone untuk handphone itu kan dulu warna gelap, warna hitam, yang waktu itu masih ada kabel ya, bukan sekarang yang TWS dan tanpa kabel. Masih dulu sekali itu, Samsung, handphone Nokia, handphone Motorola zaman dulu itu
earphone-nya itu berkabel dengan warna gelap dan hitam. Nah, kemudian Apple iPhone keluar dan mendobrak itu semua, ditujukan kepada extrovert, pada orang yang mau tampil beda, dan diberilah warna putih. Nah, itu diikuti kan banyak kan, oleh Samsung, oleh LG, oleh Xiaomi. Nah, itu memang dari awal Apple itu, iPhone itu mengeluarkan earphone putih itu dengan tujuan untuk extrovert, orang yang tampil beda, muda, kekinian, tampil beda, berani bersuara, berani beraksi, berani berkreasi. Dan berhasil. Itu contoh berhasil. Tetapi pertanyaannya, ada juga tuh yang beli yang nggak cocok dengan kepribadian itu. Nenek-nenek beli, kakek-kakek, bapak-bapak pekerja PNS beli. Itu adalah konsumen bonus sebenarnya. Dan konsumen itu sebenarnya bukan mau diasosiasikan dengan kepribadian dia. Misalnya bapak-bapak pegawai negeri sipil, sekarang ASN ya. ASN itu yang biasa pergi kerja, yang memang dia sebenarnya nggak ekstrovert, dia biasa aja gitu, nggak mau berkreasi, baju seragam biasa, batik korpri. Tapi sebenarnya dia di dalam hatinya pengen diasosiasikan supaya kekinian, kelihatan lebih muda. Nah, masuknya tetap ke kepribadian itu. Walaupun dia awalnya di luar kepribadian itu, tapi dia mau diasosiasikan kepada tujuan kita, tujuan Apple itu. Itu ya jawabannya, Pak. Makasih, saya lanjut ya. Nah, ini kemudian kepribadian dan pembelian. Seperti yang saya sampaikan tadi, hubungannya sangat erat ya. Hubungannya itu sangat erat. Nah, ketika hubungan itu sangat erat, apa sebenarnya yang menjadi faktor-faktor apa yang menjadi indikasi bahwa hubungan itu erat? Satu, rekomendasi. Rekomendasi ini hubungannya dengan individu itu kan tujuan kita dalam berkomunikasi ya, dalam menyampaikan pesan, materi marketing, materi iklan, materi posting di Instagram, di Facebook, di website ya. Tapi kita sebenarnya bukan menjual produk, tapi kita menjual kepribadian orang tersebut. Jadi kita hanya memberikan cermin. Sebentar ya, saya mau ganti earphone dulu. Silakan rekan-rekan. Kayaknya ada polling yang harus diisi itu. Earphone saya ini kayaknya habis baterai sebentar.
Baik, kita masih mengumpulkan pertanyaan dulu dari teman-teman. Halo Pak Ir. Nah, ini banyak Pak Ir. Teman-teman memberikan pertanyaan. Halo. Ya, halo Pak Ir. Udah masuk? Terdengar nggak, San? Ya, udah bagus Pak. Oke, sebentar. Sorry tadi habis suaranya. Saya masih ada berapa menit lagi, San? Ada sekitar 10 menit lagi sih. Tapi nggak apa-apa Oke, Pak, kita saya aja di jam 12. lanjutkan ya. Saya lanjutin Silakan. aja. Oke. Ya. Saya lanjutkan. Oke, tadi kita sampai sini ya. Nah, ini tadi rekomendasi ya. Ini adalah faktor-faktor di mana hubungan antara kepribadian dan pembelian itu sangat erat. Jadi relasinya itu sangat nyata. Rekomendasi. Kita itu harus merekomendasikan barang atau jasa bukan sebagai barang atau jasa, tetapi sebagai kepribadian orang itu. Jika orang itu bersemangat seperti saya bilang tadi. Tapi kita tawarkan laptop yang spesifikasinya cuma Intel Celeron. Ya bagaimana gitu. Nggak sesuai kan. Itu rekomendasi seperti itu maksud saya. Faktor berikutnya adalah membantu. Nah, tadi contohnya dengan orang yang berkepribadian pencapaian gitu, dia tuh achievement aja pikirannya itu mencapai target, mencapai ini. Kita itu sebagai pelaku usaha, mau usaha kuliner, mau usaha beauty, mau usaha penyewaan parkir, itu kita membantu konsumen itu mencapai tujuannya. Contoh misalnya jika orang itu terbiasa cepat gitu, makan siang cepat, tapi kita malah menawarkan produk kuliner yang masaknya aja harus 30 menit. Itu tidak masuk kan? Nah, itu hubungan kepribadian dan pembelian itu sangat erat di situ. Berikutnya, fasilitas layanan. Jadi, memfasilitasi konsumen dengan layanan yang mencerminkan kepribadiannya. Extrovert gitu. Sudah tahu bahwa konsumen kita itu extrovert. Masalahnya sekarang tadi mungkin dari awal rekan-rekan ada pertanyaan gitu di dalam kepalanya bahwa dari mana kita dapat data ini ya. Nah, data ini kita bisa dapat sebenarnya dari konsumen-konsumen kita yang lalu-lalu. Contoh jika kita usaha baju koko muslim gitu. Kan ada pasti kan berapa orang sudah beli, kita tahu data dia tinggal di mana, ukuran bajunya apa, dia itu chatting sama kita jam berapa. Nah, dengan data seperti itu saja, itu kita bisa sebenarnya tarik kesimpulan. Oke, dengan misalnya dia chatting sama kita itu habis subuh. Kita tahu kan dia bersemangat sekali kan membeli baju subuh-subuh. Terus dia setelah beli ukuran pas, warna ada, stok ada, kita bersedia kirim hari itu, dia mau hari itu. Di menit setelahnya dia langsung transfer. Kita tahu kan dia bersemangat kan. Nah, itu kepribadian seperti itu, data-data seperti itu tuh harus dicatat. Oke, dengan ini saya berbicara bukan hanya usaha besar, industri massal seperti Ford dan Chevrolet ya. Tapi dengan usaha kecil itu diperlukan pemahaman
ilmu kepribadian ini. Konsumen personality ya. Berikutnya adalah kepuasan. Nah, kepuasan ini sangat erat kaitannya karena jika produk yang ditawar itu bersifat memaksa gitu, itu jelas tidak mungkin. Coba dibayangkan saja, saya pernah ke dealer dan showroom BMW gitu. Terus di situ ada orang yang menawarkan, ada saleswati ya, saleswati yang menawarkan mobil Toyota Rush. Kan gimana sih orang yang pasti di situ semua kan yang nunggu di ruang tunggu pemilik mobil Eropa BMW, terus ditawarkan itu. Oke, dengan asumsi bahwa ini mungkin untuk mobil kedua atau mobil anak atau mobil. Nah, itu harus dipikirkan gitu. Apakah akan membuat kepuasan dari calon konsumen itu bersambung atau terhubung dengan kepribadiannya. Ya, masih ada beberapa lagi ya. Nah, ini media sosial sama ini. Kenapa saya pilih media sosial? Karena itulah kan komunikasi pemasaran yang intens kita pergunakan, apalagi dengan dimensi usaha kita yang belum begitu besar gitu. Ciri khusus dari kepribadian target adalah kekinian, keingintahuan, berlari cepat. Berlari cepat itu bisa dilihat dari apa? Dari cara kita meng-scroll timeline gitu. Cepat sekali kalau tidak ada ketertarikan gitu. Sama sekali tidak menarik, gambar tidak menarik, tulisan bertele-tele, itu cepat sekali tuh. Di-scroll, ditinggalkan. Transparan ini bisa lihat dari YouTuber sekarang, materi-materi iklan sekarang yang YouTuber itu yang lebih terkenal dan lebih disukai adalah yang memperlihatkan keseluruhan tubuh ya. Dari mulai muka terlihat, rambut terlihat, mata terlihat, kaki sampai terlihat. Jadi terlihat itu bahwa itu orang beneran gitu, bukan robot. Ada kan YouTuber unboxing misalnya yang hanya memperlihatkan tangan saja kan. Itu sedikit sekali tuh pasti minat orang terhadap itu. Kepribadian itu juga termasuk kepribadian ya. Kepribadian konsumen yang mengkonsumsi materi digital ya. Materi komunikasi pemasaran digital. Jadi transparan penting sekali. Ada juga kan YouTuber otomotif itu yang pakai buff ya, pakai jenis topeng gitu. Banyak juga followernya. Karena apa? Karena dia mengikuti semua 1, 2, 3 itu. Hanya 4 saja tidak transparan. Dia lebih transparan lagi karena orang ingin tahu siapa di balik topeng itu. Oke, berikutnya. Pola pembelian oleh konsumen. Nah, ini pola pembelian ada impulsif, kompulsif, penantang resiko, pembuktian diri. Kalau orang itu tidak ada apa-apa, beli, itu impulsif. Kalau kompulsif itu dipikirkan, ditabung, bahkan bulan depan saya mau beli ini, karena saya butuh memang bulan depan, bulan ini belum butuh, itu kompulsif. Kalau penantang resiko itu, wah kayaknya kalau saya beli sepeda gunung baru, itu harus sesuai nih dengan medan yang akan saya tempuh. Itu penantang resiko. Kalau pembuktian diri, saya akan menabung untuk membeli mobil Eropa di usia saya ketika saya sudah 35. Saya harus punya Subaru. Sedan Subaru. Itu pembuktian diri. Dan itu kepribadian. Dan harus diidentifikasi oleh pelaku usaha. Ini kecocokan dengan kepribadian. Produk itu harus cocok dengan kepribadian. Jasa apalagi. Nama itu juga
ketika orang diasosiasikan kepada golongan, suku, agama tertentu. Nama itu penting. Rekan-rekan mungkin asosiasi itu sangat erat ya dengan suku kita, suku dan agama kita. Nama-nama Arab itu erat dengan nama-nama lapak-lapak di marketplace, nama Arab ya, Latanza lah, Al-Kausar kayak gitu. Padahal itu hanya jual kurma gitu. Fungsi jelas, harus cocok dengan kepribadian kan. Ini semua ada ramuan dari marketing komunikasi kan. Brand ambassador apalagi, itu harus cocok dengan kepribadian. Jika kita, kepribadian kita itu extrovert, terus brand ambassador yang dipilih itu malu-malu menunjukkan cara memakai lipstick gitu. Nggak akan masuk dengan target kepribadian dari konsumen kita. Nah, terakhir ini sebagai kesimpulan, jadi sebagai pelaku usaha kita perlu mengkelompokkan konsumen kita. Kita kelompok-kelompokkan tuh mereka. Kita kelompokkan menjadi konsumen sesuai dengan minat. Tadi ya data-data yang kita ambil dari pembeli-pembeli kita sebelumnya. Sesuai dengan minat, sesuai dengan aktivitas, dan sesuai dengan opini. Sesuai dengan opini bisa apalagi misalnya kita melakukan sayembara gitu. Sayembara beli barang kita, difoto, terus diupload di akun media sosial mereka. Itu kan kita bisa tahu kan akun media sosial mereka seperti apa. Itu data tuh, data penting. Kita tahu minatnya, kita tahu opininya, apa yang diposting di media sosialnya, apa aktivitasnya. Ya, oke, terima kasih. Saya selesai sampai di sini. Ada rekan-rekan yang mau bertanya, ini ada chat lagi nih. Iya, ini pertanyaannya ada di chat, Pak. Mungkin bisa jawab dulu. Oh ya, Pak Rangga ya. Halo Pak Rangga, ketemu lagi kita. Ibu Samsung. Ibu Samsung sudah tadi, Sudah, saya bahas. Ya. Silakan Pak. Oh itu Ibu ya, bukan Bapak ya. Ibu Samsung tuh yang itu kan, ya udah tadi sudah itu sebelumnya kan. Pak Rangga nih, waduh ini keren pertanyaan ini. Dalam situasi pandemik, membuat behavior customer interaksi sosial ya berubah betul. Perilaku interaksi mengenal lebih besar, iya, oke. Pertanyaannya, bagaimana teknik untuk memapping consumer behavior melalui media digital agar tepat sasaran market? Oke. Sebenarnya identifikasi consumer behavior itu bisa dilihat dari kepribadian mereka ya. Karena sekarang malah terbantu sekali gitu dengan pixel-pixel, dengan aplikasi, software berbayar maupun yang gratis gitu. Kalau pertanyaannya bagaimana teknik untuk memakai, banyak tekniknya sebenarnya. Kalau kita mempunyai aset online, aset digital, aset online itu yang saya maksud akun sosial media dan website ya. Itu kita bisa menanam pixel, artinya menanam jaring gitu. Di dalam website kita. Kalau Pak Rangga atau rekan ada yang mengerti WordPress gitu, WordPress salah satu website management system, itu bisa dipasang di situ. Sebenarnya tidak perlu serumit teknik-teknik yang ada hubungannya dengan teknologi ya. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya teknik untuk memapping consumer behavior itu dengan mulai disiplin untuk mendata pembeli kita. Karena pembeli, data, atau konsumen kita itu mulai data satu persatu. Nah, dengan begitu, sasaran market kita lebih tepat lagi. Contoh misalnya ada di
krisis tahun 98 saja kan banyak yang bubar kan. Contoh yang bubar itu industri.com ya, industri teknologi bubar. Tapi banyak juga yang jadi miliuner kan gara-gara itu. Nah, saya yakin sekali dengan kondisi sekarang ini, banyak yang terkena dampaknya dan merasakan kepedihan gitu, tapi banyak juga yang tiba-tiba melesat tinggi. Contohnya ada pengusaha di Depok gitu, masih muda orangnya. Dia itu menjual alat deteksi kerusakan elektronik untuk mobil-mobil ya, mobil-mobil mewah. Dengan ada ini kan jarang gitu orang yang datang ke bengkel kan untuk mengurus mobilnya kan. Walaupun itu orang-orang kaya. Dengan data yang dia punya itu dia tidak hanya jualan mesin-mesin besar itu dengan harga di atas 30 juta. Tapi malah sekarang dia jualan masker medis untuk bengkel-bengkel, bahkan untuk pelanggan atau konsumen bengkel ketika mereka beraktivitas. Jadi yang tadi saya sebutkan, bengkel sekarang mulai menjemput bola, kan, datang ke rumah konsumen, membetulkan atau menservis atau membersihkan mobil-mobil. Mereka kan perlu masker yang benar kan, bukan masker yang hanya kain dan kain batik lah, hanya yang tisu lah. Nah itu dia melejit tuh sekarang. Malah lebih besar keuntungannya. Maskernya tapi masker yang betul-betul seperti masker-masker, memang dia impor dari luar, masker industri ya, untuk industri. Begitu Pak Rangga ya. Oke, ada lagi? Pak Hasan, bagaimana kita sudahi atau kita tunggu lagi? Ya, Silakan. sementara waktu mungkin kita tunggu aja dulu di 1 menit ini ya Pak ya. Oke. Pas azan zuhur juga ini? Iya, betul Pak. Bukan azan maghrib ya? Bukan. Oh bukan. Oh, saya kira azan maghrib ya. Iya nih, aduh. Baik Bapak Ibu, masih kita tunggu pertanyaannya. Mungkin via chatting atau via langsung aja di mikrofonnya. Tinggal diaktifasi Ya. saja. Yang saya bisa garis bawahi dari materi saya tadi bahwa semakin kita mengerti siapa konsumen kita, semakin tepat materi komunikasi pemasaran kita. Itu saja sih. Jadi dari semua materi yang disampaikan dari awal, materi komunikasi pemasaran, tidak urgent ya, tidak sangat penting teori-teori di dalamnya, tetapi aplikasi yang penting di rekan-rekan sekalian yang ada di lapangan. Karena kami memang dari kalangan akademisi, teori itu sangat penting kami anggap, dan teori juga kami pilihkan disampaikan di forum ini yang aplikatif gitu dengan apa yang rekan-rekan perlukan. Semoga dapat membantu. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Rangga. Apakah dalam membuat konten copywriting yang menarik audiens diperlukan mengkreasikan keterlibatan auditori, visual, kinestetik dalam komunikasi pemasaran? Jawaban singkatnya iya. Kita perlu mengkreasikan keterlibatan itu. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau copywriting ya, apapun itu, kalau dalam online, misalnya dalam media online, keterlibatan auditori itu kan bisa didapat dari suara ya. Nah, ketika kita berbicara soal konten copywriting, berarti kalau copywriting teks ya. Visual penting, kinestetik
Kinestetik ini agak berat sih ya untuk dilibatkan dalam konten digital kalau kita mau bicara soal digital. Kreasi ini memang tidak dapat dilakukan dalam semalam saja gitu. Ini proses. Mungkin Pak Rangga sudah aplikasi di lapangan, tapi kalau pertanyaan ini saya rasa ini keahlian khusus ya, perlu dipelajari lebih lagi. Tapi dari materi yang tadi barusan saya sampaikan, auditory, visual, kinestetik itu yang juga disampaikan oleh Pak Dr. Iwan tadi, itu harus sesuai dengan kepribadian targetnya ya. Jangan sampai orang yang memang tidak, yang mau cepat-cepat gitu, ditawarkan atau disodori dengan tulisan teks yang berparagraf, yang sebenarnya hanya menyampaikan satu pesan. Terima kasih ya Pak Rangga. Pak Rangga Saputra ini sangat aktif nih. Terima kasih banyak. Oke, Pak Hasan, bagaimana? Ya, Bapak Ibu, itulah dia tadi mungkin ya untuk pelatihan ilmu komunikasi. Sesi terakhir ini adalah sesi terakhir ya, benar-benar. Pak Ir kayaknya closing nih Pak Ir. Apa masih ada lagi Pak Ir, dosen MIK yang masih belum? Oh, sudah. Udah closing semua ya Pak ya? Ya. Baik. Berarti benar-benar untuk ilmu komunikasi kayaknya harus sudah sampai di sini Bapak Ibu. Hari ini hari terakhir. Tapi kita akan lanjut lagi tetap. Akan kami informasikan kembali jika ada penambahan schedule untuk ilmu komunikasi. Tapi yang pasti di minggu depan, itu kita udah mulai untuk pelatihan accounting ya. Akuntansi Bapak Ibu semua ya. Jadi mungkin untuk perpajakan, terus kemudian hal-hal lain ya, yang diperlukan untuk usaha Bapak Ibu semuanya ya, yang berhubungan dengan pajak, terus kemudian pembukuan sederhana, dan lain-lainnya. Oke. Jadi Bapak Ibu harus join. Saya rekomendasi banget untuk accounting ini ya. Untuk Pak Irmawan, terima kasih atas materinya hari ini. Nanti akan saya kirimkan, jangan kirimkan ya, nanti saya akan bikinkan link URL-nya untuk download seperti kemarin-kemarin Bapak Ibu ya. Pak Ir, mohon materinya dikirimkan ke email saya Pak, nanti saya akan Siap. Pak. Terima kasih semuanya. Sukses selalu, tetap sehat ya. Amin. Saya izin duluan ya. Terima kasih. Oke. Baik, sama-sama ya Bu Samsung. Ya, materi Bu Uri ya, oke. Oke, Bu Foni sama-sama. Materinya akan saya kirimkan, sebentar saya bikinkan URL-nya dulu sebentar ya. Jadi Bapak Ibu bisa leave room-nya. Sementara saya akan mintain materinya ke dosennya ya, materi pelatihan. Nanti di pukul 1.30 ada pelatihan bahasa Inggris ya. Kalau Bapak Ibu mau ikut sesi bahasa Inggris, ada di 1.30, tetap di room ini aja. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa belajar bahasa Inggris bareng ya, sama udah pernah, iya, bahasa Inggris bareng sama teman-teman yang lainnya. Mungkin untuk mempertajam ya, Bu Wuri silakan join lagi mungkin.